Indonesia SD2. Pada hari ini kita akan membahas tentang hakikat, fungsi, ragam, dan juga sejarah bahasa Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran hari ini mahasiswa tentang fungsi bahasa. Menurut Santoso, di sini fungsi bahasa ada 4. Yang pertama adalah fungsi bahasa, fungsi informasi. Yang kedua adalah fungsi ekspresi diri. Yang ketiga adalah fungsi adaptasi dan integrasi. Dan yang keempat adalah fungsi kontrol sosial. Bahasa memiliki fungsi informasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Bahasa memiliki fungsi ekspresi diri. Di sini bahasa digunakan oleh seseorang untuk mengekspresikan perasaannya, rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia, rasa kecewa dengan bahasa. Kemudian memiliki fungsi adaptasi dan integrasi adalah bahasa digunakan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan sehingga dia mampu berbaur dengan lingkungannya. Lalu bahasa memiliki fungsi kontrol sosial ketika bahasa digunakan untuk mempengaruhi sikap dan pikiran orang lain. Fungsi bahasa menurut Haliday yaitu bahasa memiliki fungsi instrumental, regulatoris, interaksional, personal, heuristik, imajinatif, dan juga representasional. Bahasa berfungsi instrumental, memiliki fungsi instrumental. Di sini artinya bahasa digunakan oleh seseorang untuk memperoleh sesuatu. Ketika kita itu kepada orang tua kita gitu ya, atau Anda ingin meminta dibelikan tas baru kepada orang tua Anda, atau ingin dibelikan sepeda motor baru kepada orang tua Anda, maka tentu Anda memintanya adalah dengan menggunakan bahasa. Nah, bahasa ini memiliki fungsi instrumental. Bahasa memiliki fungsi regulatoris ketika bahasa digunakan untuk mengendalikan orang lain. Misalnya di sini kelas ramai, kemudian Anda memberitahu kepada teman-teman Anda untuk tidak ramai. Di sini digunakanlah bahasa, dan bangsa di sini berarti bahasa di sini berarti memiliki fungsi regulatoris. Bahasa berfungsi interaksional, artinya bahasa digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, bahasa di sini juga bersifat personal. Jadi bahasa digunakan untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan oleh seseorang, oleh fungsi heuristik. Di sini bahasa digunakan untuk belajar menemukan sesuatu. Bahasa memiliki fungsi imajinatif. Bahasa digunakan seseorang untuk menciptakan imajinasi, untuk menciptakan khayalannya. Dengan bahasa seorang menunjukkan imajinasi, dan ini sangat terlihat ketika di dalam dunia sastra gitu ya, bagaimana bahasa di sana merupakan ekspresi imajinatif penulisnya. Bahasa memiliki fungsi representasional. Bahasa digunakan seseorang untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Bahasa Indonesia memiliki fungsi khusus, di antaranya digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, digunakan dalam berbagai acara formal kenegaraan, upacara kenegaraan, dan juga digunakan dalam berbagai dokumen kenegaraan. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, baik dari jenjang SD, SMP, SMA. Di sana digunakan sampai perguruan tinggi, di sana digunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku, diantaranya di sana adalah memiliki fungsi pemersatu atau sebagai pemersatu daerah-daerah yang memiliki bahasa yang berbeda, kemudian memiliki fungsi memberi kekasan. Artinya bahasa Indonesia yang baku itu membedakan bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Selanjutnya adalah penambah kewibawaan, menggunakan bahasa yang baik dan benar itu menambah wibawa seseorang, begitu ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa baku di sini memiliki fungsi sebagai kerangka acuan. Artinya bahasa baku digunakan sebagai acuan dalam pemakaian bahasa.